Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sejahtera. Kali ini kita akan menjelaskan tentang inovasi manajemen teori, yaitu yang pertama tentang teknologi S-curve punctuated equilibrium, yang kedua ada creative destruction, yang ketiga ada absorptive capacity, dan yang keempat ada domain design, dan yang terakhir ada infractional innovation model. Teknologi S-curve punctuated equilibrium. Apa itu teknologi S-curve punctuated equilibrium? Dikenal sebagai proyek manajemen yang berisi tentang gambaran pengaruhnya teknologi akan kumulatif biaya, waktu, dan kualitas lainnya dibandingkan dengan upaya yang sudah diberikan. Kerangka kerja yang kuat yang dapat digunakan untuk menganalisis sebagai produk pada tahap yang berbeda dan untuk menjelaskan keberhasilan dan juga kegagalannya. Biasanya ketika inovasi dalam produk tercapai tingkat kematangannya, mungkin ada beberapa perubahan teknologi yang akan mengganggu industri atau pasar dengan teknologi baru. Kemudian ini contoh dari S-curve, dari performa dan juga effort untuk teknologi limit. Pada bagian bawah A, fase ini merupakan bagian awal dari pura inovasi S-curve di saat produk industri benar-benar baru. Oleh karena itu, persaingan antara berbagai pemain di industri ini sangat ketat. Akibatnya, biasanya pada tahap ini sebagian besar sumber daya dihabiskan untuk penelitian dan pengembangan teknologi. Kemudian, ada bagian B atau bagian tengah. Dalam fase ini, kemampuan untuk mengatasi hambatan teknik utama atau kemampuan telah memenuhi permintaan pasar. Oleh karena itu, pasar akan ditandai dengan pertumbuhan produksi yang cepat dan produk ini akan bergerak cepat menuju penerimaan pasar penuh. Jadi, banyak inovasi yang lebih cepat yang akan terjadi selama periode B ini. Kemudian kita bagian atas, yaitu bagian C, puncak dari teknologi limit. Bagian atas atau kematangan. Di sini produk akan diadopsi hampir sepenuhnya oleh masyarakat dan sebagian besar sumber daya pada saat ini dihabiskan untuk meningkatkan proses produksi dan juga membuatnya lebih murah. Oleh karena itu sering kali produk pada tahap ini telah menjadi benar-benar terstandarisasi dan inovasi pada saat tahap ini dianggap sudah incremental. Kemudian kita ambil contoh dari industri audio yang membandingkan antara performa dan juga perkembangan waktu. Untuk memahami konsep S-curve, mari kita gunakan industri audio sebagai contohnya. Pada awalnya, pada tahap fragmentasi, ada pita karet yang ditemukan oleh Philip pada bagian bawah ini. Kemudian pada fase lepas landas, Sony telah menemukan Wacom yang mampu menjawab permintaan pelanggan untuk mendengarkan kaset mereka di luar, yaitu ini. Sebagian hasil dari produk kesuksesan Sony, pasar telah mencapai kedewasaannya karena sejumlah pesaing memproduksi perangkat serupa, yaitu Philips, Sony, TDK, dan juga Maxell dan juga lainnya yang memproduksi produk yang hampir sama. Fase diskontinuitas muncul ketika Sony dan Philips mengembangkan compact disc. Dengan demikian yang mengganggu pasar dan memulai S-curve baru. Saya Abdul Selamat Prasetyo dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tugas manajemen inovasi yang bersubtemakan creative destruction. Pengertian creative destruction. Jauh di tahun 1939, ekonom kebangsaan Austria yang kemudian menjadi warga negara Amerika dan menjadi guru besar di Harvard, Joseph Alois Schumpeter, telah meramalkan hal ini. Ia menuliskan dalam sejumlah buku dari mulai History of Economic Analysis, Theory of Economic Development, dan buku The Business Cycle. Menurut Schumpeter, kreativitas dan inovasilah yang akan memantik revolusi ekonomi. Ia menyebutnya sebagai creative destruction.
bahwa kreativitas dan inovasilah yang akan merubah struktur ekonomi dari dalam, menghancurkan model lama secara instan dan secara instan pula menciptakan model ekonomi baru. Lima tipe inovasi Schumpeter. 1. Produk baru. 2. Metode produksi baru. 3. Sumber bahan baku baru. 4. Eksploitasi pasar baru. 5. Cara bisnis baru. Kelima tipe inovasi di atas dapat dilakukan oleh pemilik bisnis untuk melakukan transformasi pada bisnisnya. Bila kelima cara ini terus dilakukan, maka bisnis Anda akan menjadi lebih dinamis dan lebih mungkin untuk sustain. Selain juga digabungkan dengan metode kreatif disrupsi di atas, yang menekan pada perlunya inovasi bisnis yang mendatangkan lebih banyak keuntungan bagi konsumen. Kemampuan dasar pebisnis agar bisa bertahan di pasar menurut Schumpeter. 1. Mengapresiasi beragam inovasi yang mungkin. 2. Mengatasi hambatan sosiopsikologi yang timbul terhadap pengenalan produk baru. 3. Mengarahkan proses produksi ke dalam jalur-jalur baru. 4. Memperoleh pendanaan yang diperlukan untuk inovasi dari sektor perbankan. 5. Mendorong pengambilan resiko di sektor produksi. 6. Menciptakan lingkungan yang kondusif untuk memenuhi motif pemenuhan keinginan konsumen. 7. Menciptakan pola kepemimpinan yang mendukung inovasi. 8. Merangkul derajat risiko yang lebih tinggi di dunia ekonomi. Permasalahan. Pada saat perekonomian mengalami pelambatan, baik dari sisi produksi atau sisi permintaan, daya beli melemah, maka investasi adalah solusi untuk masalah tersebut. Ketika investasi tidak kunjung datang, maka suatu keniscayaan untuk melahirkan inovasi dan kreativitas dalam pengelolaan sumber daya inovasi dan kreativitas diharapkan dapat memompa hasil produksi yang lebih baik dari sisi kuantitas maupun kualitas. Kondisi perekonomian kita seperti saat ini menuntut kita untuk serius bergerak pada pola disrupsi. Disrupsi bukan sekedar mendestruksi pakaian lama menjadi baru, tetapi juga beranjak pada sistem-sistem yang lebih segar dan menjanjikan. Kita saat ini telah menghadapi tekanan perekonomian yang sangat kuat. Produksi kita tersandera dengan ketergantungan terhadap bahan baku dan bahan penolong impor. Daya beli juga terus terancam seiring kenaikan produk-produk secara gradual. Harapan untuk investasi di sektor real juga tengah freeze up karena biaya kelembagaan kita yang tergolong mahal. Solusi. Persoalan struktural pada neraca perdagangan juga membuat kita sedang sulit mengharapkan surplus. Selain itu, neraca pembayaran kita juga sedang pasang surut karena berpola antitesis dengan pertumbuhan ekonomi. Saat kita ingin produksi dan konsumsi bisa meningkat, maka neraca impor juga akan meningkatkan. Bisa dikatakan bahwa ketergantungan impor kita ini terbukti mereduksi ketahanan ekonomi kita. Atas dasar fakta tersebut, kita tidak bisa sekedar berpangku dengan menunggu investasi mampir ke negara kita. Secara agresif, seharusnya kita mau membuat inovasi keluar dari zona nyaman, serta mengembangkan cara-cara baru yang tentu lebih efisien dan memberikan daya dorong yang positif. Kita juga menyadari bahwa untuk saat ini kreatif disruption dan atau disruptive ekonomi masih tergolong sebagai sumber daya yang paling mahal. Namun tidak lantas kita menjadi arah ke sana. Justru sekarang ini momentum yang tepat bagi pemerintah untuk menolakkan virus kreatif disrupsinya. Melalui kebijakan-kebijakan kreatif di sektor publik, hal yang sering terjadi, inovasi yang dilakukan dalam kebijakan publik malah sering keluar dari koridor hukum. Untuk itu, inovasi yang dilakukan sebaiknya masih dalam governance yang memang menjadi dasar dari inovasi yang akan dilakukan. Pada beberapa tahun terakhir, inovasi dan kreativitas dalam dunia usaha ditunjukkan secara nyata oleh Gojek dan Grab. Inovasi tersebut berpotensi mendisrupsi bisnis transportasi konvensional. Tak hanya itu, berbagai media online berbasis internet telah menggerus bisnis media cetak, surat kabar, dan majalah. Bahkan mengancam bisnis televisi, bahkan kini juga toko online telah berhasil mengubah cara orang berbelanja. Meski inovasi dan kreativitas tersebut mendisrupsi bisnis konvensional yang telah ada, namun tak dapat dipungkiri bahwa kehadiran teknologi bersamaan dengan inovasi dan kreativitas mampu menghasilkan lapangan kerja baru dan memberikan nilai tambah bagi perekonomian. Ini adalah contoh inovasi dan kreativitas. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang
Absorptive capacity. Apa itu absorptive capacity? Menurut Zahra dan George, menunjukkan bahwa absorptive capacity adalah konsep yang luas termasuk kapasitas keseluruhan perusahaan untuk belajar, menyebarkannya ke internal dan menciptakan sumber daya baru termasuk teknologi baru. Zahra dan George mendefinisikan absorptive capacity sebagai serangkaian rutinitas dan proses organisasi untuk memperoleh, mengasimilasi, mengubah, dan memanfaatkan pengetahuan untuk menghasilkan organisasi yang dinamis. Fungsi absorptive capacity sumber daya manusia dalam organisasi misalnya tacit knowledge dan pengetahuan eksplisit, rutinitas, kompetensi manajemen dan budaya, sehingga organisasi dapat berkembang secara dinamis. Why? Mengapa absorptive capacity penting untuk dipelajari? Yang pertama, karena memiliki pengetahuan dan keterampilan yang relevan akan meningkatkan kreativitas. Absorptive capacity tidak hanya mengacu pada akuisisi atau asimilasi informasi oleh sebuah organisasi, tetapi juga kemampuan dari organisasi untuk memanfaatkan informasi. Oleh karena itu, dalam sebuah organisasi, kapasitas penyerapan tidak hanya tentang apa yang dihadapi langsung di lingkungan eksternal, tetapi juga pengetahuan yang dibutuhkan oleh semua individu untuk membuat komunikasi internal. Terus, dimensi absorptive capacity. Yang pertama ada akuisisi, yang kedua ada asimilasi, yang ketiga ada transformasi, dan keempat ada eksploitasi. Dan di sini saya juga akan menjelaskan tentang penjelasan apa itu masing-masing pengertiannya dari dimensi absorptive capacity. Dari yang pertama, akuisisi, yaitu proses identifikasi informasi sumber pengetahuan eksternal yang relevan. Kemampuan ini mewakili kemampuan perusahaan untuk mengidentifikasi dan memperoleh pengetahuan yang bermanfaat. Menurut Zahra dan George tahun 2002. Hamel 1991 mencatat potensi untuk memperoleh pengetahuan baru memotivasi perusahaan untuk terlibat dalam hubungan eksternal, misalnya kolaborasi antara organisasi, kemitraan, dan lain-lain. Kapan mencari pengetahuan, perusahaan terlibat dalam mendengarkan aktif untuk memindah lingkungan, dan pendekatan ini menghasilkan perolehan pengetahuan baru di beragam sumber. Begitu pengetahuan baru diidentifikasi dan dianggap memiliki nilai, maka ditransfer melintasi batas perusahaan. Jadi begitu penjelasan singkat tentang akuisisi. Kemudian penjelasan tentang asimilasi. Apa itu asimilasi? Asimilasi yaitu proses rutin untuk menganalisa, memproses, menafsirkan, dan memahami informasi. Kemampuan asimilasi memungkinkan penyerapan pengetahuan yang baru ditangkap. Gagasan asimilasi pengetahuan berkarya pada karya Piaget tahun 1952 yang mengidentifikasi proses pembelajaran yang terdiri dari asimilasi dan akomodasi. Asimilasi memudahkan pemahaman yang baru pengetahuan, menentukan apakah pengetahuan baru sesuai dengan pengetahuan sebelumnya, dan menilai apakah pengetahuan baru harus diubah agar sesuai dengan pengetahuan yang ada struktur di perusahaan. Menurut Lefkowitz dan Lesser tahun 1988, dengan kata lain, asimilasi merupakan kemampuan untuk menganalisis dan memahami pengetahuan baru dalam konteks perusahaan. Jadi begitulah pengertian dari asimilasi. Selanjutnya, penjelasan tentang transformasi. Transformasi yaitu modifikasi dan adaptasi pengetahuan eksternal yang kemudian dikombinasikan dengan pengetahuan yang ada dan dihasilkan secara internal. Kemampuan transformasi memungkinkan perusahaan untuk memodifikasi, menyesuaikan, dan menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan internal. Setelah pengetahuan diinternalisasi dan dipahami, maka harus dikombinasikan dengan struktur
pengetahuan yang ada dari perusahaan. Piaget tahun 1952 mengemukakan bahwa akomodasi atau transformasi diperlukan untuk mengubah skema saat ini dan memungkinkan kecocokan yang tepat dengan pengetahuan baru. Di sini ketidaksesuaian mungkin ada antara struktur pengetahuan yang baru dan yang sudah ada. Dengan kata lain, kemampuan transformasi memungkinkan perusahaan untuk melakukannya, menggabungkan pengetahuan yang baru didapat dan dipahami dengan pengetahuan yang ada. Jadi, begitulah penjelasan singkat tentang transformasi. Selanjutnya, yaitu eksploitasi. Apa itu eksploitasi? Eksploitasi merupakan proses memperbaiki, memperluas, atau meningkatkan kompetensi yang ada, atau membuat yang baru dari hasil menggabungkan pengetahuan yang diperoleh dan ditransformasikan ke dalam operasional yang mengarah pada penciptaan produk, sistem, proses pengetahuan, atau bentuk organisasi baru. Perusahaan memanfaatkan kemampuan eksploitasi untuk menciptakan perubahan atau menyempurnakan inkremental terhadap kemampuan penciptaan nilai yang ada pada perusahaan. Menurut Banner dan Trustman, hasil dari perubahan tersebut mungkin tercermin dalam penciptaan barang baru, proses atau bentuk organisasi, sehingga menghasilkan keunggulan, kompetitif, dan nilai tambah bagi perusahaan, menurut Cohen dan Levinthal. Jadi, begitulah penjelasan singkat tentang eksploitasi. Dari penjelasan dimensi absorptive capacity, jadi begitulah penjelasan dari 4 dimensi tersebut. Kemudian yang terakhir, contoh kasus penelitian UMKM di Beijing, Cina tentang adopsi e-commerce dan pengaruhnya terhadap kesuksesan bisnis menemukan bahwa investasi TI adalah faktor paling penting untuk mencapai kesuksesan. Keunggulan bersaing dapat dicapai sangat tergantung pada apakah perusahaan akan secara efektif menggunakan teknologi jaringan. Kedua, perluasan ukuran perusahaan dapat mendorong peningkatan volume transaksi UMKM dalam jangka pendek. Ketiga, ketersediaan internet memiliki efektif positif pada volume perdagangan e-commerce, tetapi intensitasnya tidak jelas dan pengaruhnya relatif stabil. Penelitian yang dilakukan oleh Hamad, Al-Beltagi, dan Al-Gohari tahun 2018 menyelidiki berbagai faktor yang mempengaruhi e-commerce B2B yang diadopsi 260 UMKM. Manufaktur di Mesir mengungkapkan bahwa faktor kerangka kerja teknologi organisasi lingkungan atau TOE memiliki dampak signifikan pada berbagai tingkat adopsi e-commerce B2B dan memiliki dampak tidak langsung pada keunggulan bersaing. Jadi begitulah hubungan antara TI dan absorpsi capacity, dan beginilah salah satu contoh kasusnya. Jadi sangat penting bagi UMKM untuk mempelajari teori absorpsi capacity untuk melihat peluang yang ada. Sekian dari penjelasan saya tentang absorptive capacity. Semoga dapat dipahami dan bermanfaat bagi sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal Idya Jauhar dari kelas 1B Prodi Sistem Informasi akan mempresentasikan tugas kelompok manajemen inovasi saya dari kelompok 9 yang bertemakan mengetahui teori dari inovasi mengenai dominant design. Dimulai dari pengertian dominant design. Desain dominan adalah konsep manajemen teknologi yang diperkenalkan oleh Utterback and Abernathy pada tahun 1975, mengidentifikasi fitur teknologi utama yang menjadi standar de facto
Desain yang dominan adalah desain yang memenangkan kesetiaan pasar. Desain yang harus dipatuhi oleh pesaing dan inovator jika mereka berharap untuk mendapatkan pengikut pasar yang signifikan. Ketika teknologi baru muncul, misalnya sistem operasi GUI komputer, seringkali perusahaan akan memperkenalkan sejumlah desain alternatif, misalnya Microsoft, Windows, Apple Inc., macOS, dan IBM. Desain yang diperbarui akan dirilis dengan menggabungkan peningkatan bertahap. Pada titik tertentu, arsitektur yang diterima sebagai standar industri mungkin muncul seperti Microsoft Windows. Desain dominan memiliki efek menegakkan atau mendorong standarisasi sehingga produksi atau ekonomi pelengkap lainnya dapat diupayakan. Waterbeck and Suarez 1993 berpendapat bahwa efek persaingan dari skala ekonomi hanya menjadi penting setelah munculnya desain yang dominan. Ketika persaingan mulai terjadi atas dasar biaya dan skala di samping fitur dan kinerja produk, desain dominan mungkin tidak lebih baik dari desain lainnya. Mereka hanya menggabungkan serangkaian fitur utama yang terkadang muncul karena ketergantungan jalur teknologi dan belum tentu preferensi pelanggan yang ketat. Contoh yang sering dikutip meskipun salah adalah keyboard QWERTY yang seharusnya dirancang untuk mengatasi keterbatasan operasi pada mesin tik mekanis tetapi sekarang hampir secara universal lebih disukai daripada desain keyboard lainnya. Desain dominan akhirnya menangkap kesetiaan pasar dan ini dapat disebabkan oleh efek jaringan, keunggulan teknologi, atau manuver strategis oleh perusahaan sponsor. Desain dominan seringkali hanya diidentifikasi setelah muncul. Beberapa penulis menganggap desain dominan muncul ketika sebuah desain memperoleh lebih dari 50% pangsa pasar. Pendekatan yang lebih menjanjikan adalah mempelajari inovasi produk spesifik yang diperkenalkan oleh perusahaan yang berbeda dari waktu ke waktu untuk menentukan mana yang dipertahankan. Masuk pada asal-usul teori. Waterbeck dan Abernethy pertama kali memperkenalkan konsep desain dominan pada tahun 1975. Mereka mengusulkan bahwa munculnya desain dominan adalah tonggak utama dalam evolusi industri dan mengubah cara perusahaan bersaing dalam suatu industri dan dengan demikian, jenis organisasi yang berhasil dan menang. Desain dominan dapat berupa teknologi baru, produk, atau serangkaian fitur utama yang digabungkan dari berbagai inovasi teknologi berbeda yang diperkenalkan secara independen dalam varian produk sebelumnya. Namun, makalah mereka tahun 1975 tidak pernah menggunakan istilah desain dominan. Ini merujuk pada strategi dominan dan jenis inovasi dominan. Namun dalam karya 1993 mereka, Suarez dan Waterbeck merujuk makalah 1975 sebagai sumber konsep dominan desain. David Stich, yang kemudian terkenal karena teori kemampuan dinamis, secara terbuka mengembangkan konsep desain dominan dalam makalahnya tahun 1984 tentang menguntungkan dari inovasi teknologi, di mana ia mengakui kontribusi Waterbeck and Abernethy dalam perkelakuan konseptual mereka terhadap evolusi teknologi dalam suatu industri. Lanjut, mengenai proses teori dominan. Proses di mana desain tertentu mencapai dominasi terdiri dari beberapa tonggak karakteristik. Sebuah perusahaan perintis atau organisasi penelitian mulai melakukan R&D dengan tujuan menciptakan produk komersial baru atau meningkatkan desain yang sudah ada. Prototipe, kerja pertama dari produk atau teknologi baru diperkenalkan mengirimkan sinyal kepada pesaing untuk meninjaukan kelayakan program penelitian mereka. Produk komersial pertama diluncurkan menghubungkan konsumen ke arsitektur baru ini untuk pertama kalinya. Biasanya ditujukan pada sekelompok kecil pelanggan. Contoh, tonggak sejarah ini bertindak sebagai panggilan menit terakhir bagi pesaing untuk meninjau dan mempercepat upaya penelitian mereka. Pelopor terdepan yang jelas muncul dari pasar awal, misalnya dalam industri komputer pribadi,
Apple Computer mendominasi setelah pengenalan Apple I mereka pada tahun 1976. Akhirnya pada titik waktu tertentu, lisan tertentu mencapai dominasi dan ini menandai tonggak akhir dalam proses dominasi. Bukti dan contohnya. Tonggak desain yang dominan telah diidentifikasi di banyak lini produk. Munculnya desain dominan biasanya bertepatan dengan titik di mana jumlah perusahaan yang bersaing dalam industri mencapai puncaknya. Begitu muncul, ia secara implies mengirimkan pesan kepada produsen dan konsumen bahwa fitur utamanya adalah harus dimiliki oleh produk masa depan. Contoh desain yang dominan termasuk kalkulator 4 fungsi sederhana dan iPod dan iPhone. Contoh lain termasuk perang arus antara listrik, arus bolak-balik, dan arus searah di akhir 1800-an. Perang format kaset video antara Betamax dan VHS ketika VHS menjadi standar kaset video de facto. Metafora desktop yang diperkenalkan oleh Xerox Alto menjadi desain dominan dalam sistem operasi PC. Ulasan tentang pemutar MP3 Samsung Z5 mengartikulasikan desain dominan Apple atau iPod. David Poggiu, Almost iPod, but in the end a Samsung. The New York Times 9 Maret 2006. Banyak contoh industri disertakan dalam buku Atterbuck Mastering the Dynamics of Innovation. Buku DC Peterson The Fifth Discipline di halaman 6 mengutip DC3 sebagai desain dominan yang terdiri dari baling-baling pitch variable, roda pendarat yang dapat ditarik, monokok, mesin berpendingin udara radial, dan flay sayap. Philips Ambient Health Experience adalah salah satu contoh yang tepat dalam industri perawatan kesehatan. Sekarang masuk pada implikasi bagi inovasi dan dinamika persaingan. Atterbuck dan Suarez mengusulkan bahwa begitu desain dominan muncul itu dapat memiliki dampak besar pada arah kemajuan teknis lebih lanjut. Pada tingkat kemajuan itu dan pada struktur industri yang dihasilkan dan dinamika persaingan, bagaimana penciptaan desain dominan perusahaan terus bereksperimen dan karena itu tidak dapat menikmati skala ekonomi. Setelah munculnya desain dominan, beberapa perusahaan mengakumulasi aset pelengkap dan mengeksploitasi kemungkinan skala ekonomi, yang pada gilirannya menimbulkan beberapa perusahaan mengakumulasi aset pelengkap dan mengeksploitasi kemungkinan skala ekonomi yang pada gilirannya menimbulkan hambatan masuk dan mobilitas dalam industri. Perusahaan yang memasuki industri selama periode eksperimen berisiko memilih jalur teknologi yang salah, tetapi memiliki keuntungan tinggi jika mereka memilih jalur yang benar. Atterbuck dan Kim 1985 dan Anderson dan Tussman 1990 mempertimbangkan efek dari gangguan yang menyerang industri yang matang dan dengan demikian memulai siklus baru. Dalam setiap siklus, jumlah perusahaan meningkat. Pada periode awal, cair atau berfermentasi, mencapai puncaknya dengan munculnya desain dominan. Menurun hingga beberapa perusahaan mendominasi industri dan kemudian dimulai kembali ketika terjadi gangguan, menciptakan kondisi untuk gelombang masuk baru dan berlakunya kembali siklus hidup industri. Terima kasih. Kemudian yang terakhir, infractional innovation model. Apa itu? Pengertiannya yaitu tentang kemampuan untuk memikirkan kembali bisnis Anda saat ini untuk menemukan aliran dan pendapatan baru dan mempertahankan keunggulan kompetitif. Hal ini dapat dilakukan dengan baik dengan meningkatkan model bisnis yang ada atau mencari cara baru untuk memberikan nilai. Contohnya, sebuah perusahaan bernama Innocentive yang didirikan pada 2001. Perusahaan ini menyediakan jasa penelitian dan pengembangan biomedis serta fermentasi untuk perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang industri lainnya. Apa yang ditawarkan oleh perusahaan ini yaitu
relasi antara pencari dan pemberi. Terima kasih.